doa untuk persiapan. Ya, kita doa persiapan, saudara. Selama 1 jam kira-kira. Dan di situ Tuhan nyatakan, ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Ya, ada penglihatan mengenai ulat yang mungkin kecil, saudara. Kalau saudara pernah lihat ulat yang memakan daun, ya, kalau ulat itu cuma 1, bisa diignore, saudara. Tapi kalau didiemin, itu ular menjadi besar, ulat itu menjadi besar, daunnya habis, dan dia bertelur makin banyak, itu pohonnya bisa habis, saudara. Begitu juga kehidupan saudara dan saya. Ulat itu berbicara hal-hal yang kotor di dalam kehidupan kita. Jangan disimpan, saudara. Jangan dibiarkan. Ya. Saudara pasti tahu kok apa yang gak benar dalam hidupmu. Ya. Jangan disimpan. Beresin sama Tuhan. Yesus juga katakan amin. Nah kemudian saudara, supaya kita juga bisa mengikuti tuntunan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 16-17 katakan begini. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mati sebelum waktumu? Ya. Ayat ini berbicara dalam arti saudara, ya, dia jangan terlalu dekat dengan tabut. Waktu Yosua itu katakan kepada orang-orang Israel, pada saat Imam Lewi mengangkat tabut, ya, kamu harus ikutin. Tetapi jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, saudara, tiba-tiba yang ngangkat tabut belok kiri, saudara, terus. Ya, atau terlalu jauh nggak kelihatan itu beloknya kemana sih. Nah seperti itu. Sama juga saudara. Maksudnya terlalu dekat. Itu dikatakan dalam Amsal 3 ayat 7 dikatakan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya. Jangan merasa diri kita, oh saya udah orang Kristen udah lama. Apalagi saya udah pelayanan. Saya bisa pelayanan luar biasa. No saudara. Kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya. Jangan menganggap diri kita sendiri yang bijak. Ya. Bahkan sok rohani seperti apa yang dipikirkan sendiri. Belum tentu kebenaran. Ya. Makanya Rasul Paulus katakan kalau ada pernyataan Roh Kudus, ya, harus diuji. Ya, harus diuji. Kalau diuji, kita akan pasti, ya, oh ini Tuhan yang bicara. Ya. Ya seperti tadi doa pagi, ya. Ada beberapa Tuhan kasih lihat dan saling konfirmasi satu dengan yang lain. Nah, itu menguji, saudara, ya. Bukan merasa hebat sendiri. Gua dapat penglihatan, gua dapat nubuatan, bukan, saudara. Tapi semua harus diuji. Amin. Nah, saudara, kalau kita lihat, ya, tadi kita bicara bangsa Israel dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Yosua dan bangsa Israel disertai Tuhan melalui tabut perjanjian. Nah, gereja Tuhan hari-hari ini dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Lihat gembala kita, lihat orang-orang yang Tuhan utus menjadi nabi-nabinya, dia akan menyampaikan apa yang Tuhan mau. Makanya kita harus beribadah, kita harus ikut persekutuan, ya, saudara, supaya informasi ini kita dapat. Yesus katakan amin. Kalau kita nggak ibadah setahun sekali, ibadah jarang-jarang datang, saudara, gimana kita dapat tuntunan Tuhan dengan benar? Ya, sama aja saudara-saudara lagi di training untuk menjalanin satu mesin, ya. Terus saudara datang, terus keluar lagi ngopi-ngopi, terus datang sebentar. Itu orang jelasin, terus kira-kira saudara bisa running mesin itu dengan benar? Nggak mungkin, saudara. Ya. Sama juga saudara, tuntunan Tuhan itu kita harus setia mengikutinya. Amin. Yang kedua, ya, api itu harus tetap menyala.
Yang setuju katakan amin. Ya. Api itu di dalam Imamat 6 ayat 12-13 dikatakan api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya tetap menyala, jangan dibiarkan padam. Setiap pagi kita ada doa pagi. Halo? Ya. Saudara ikut doa pagi. Kita sudah berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun saudara doa pagi saudara. Tiap pagi jam 5 sampai setengah 6. Gak banyak-banyak saudara. Kita bisa muji nyembah Tuhan. Kita bisa dengar merenungkan firman Tuhan. Kita bisa doa bersama-sama. Ayo saudara. Saya sebagai gembala mengajak seluruh jemaat. Ayo kita bangkit. Setuju katakan amin. Ya. Ayo bangkit saudara. Supaya apa saudara? Jaga api ini. Supaya tetap menyala. Bukan cuma seminggu sekali. Di sini dia dikatakan setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala di atas mezbah. Jangan sampai padam. Kalau padam siapa yang rugi? Hidupmu akan ruwet. Betul saudara? Kalau api itu padam, hidupmu akan ruwet. Akan dibikin pusing sama simbolis. Ya, betul saudara. Maka jangan main-main saudara. Harus melekat sama Tuhan. Kekuatan kita nggak ada kok. Kekuatan kita nggak ada. Bukan karena kita udah 25 kali, 50 kali baca Alkitab. Nggak ada kalau engkau nggak melekat kepada Tuhan. Amin. Ya. Jadi harus tetap melekat. Harus tetap api itu menyala. Nah, api itu dijaga supaya tidak padam. Yang pertama api Roh Kudus. Ya. Kemudian yang kedua, api kasih kepada Tuhan, kepada sesama. Yang ketiga, api doa, pujian dan penyembahan. Yang ketiga, api penginjilan. Amin. Jadi bagaimana saudara kita menjaga api itu? Ya. Pertama, jangan malas ibadah. Tepok kiri kanan, jangan malas ibadah. Ya, jangan malas ibadah, jangan malas doa. Jangan malas baca Alkitab. Itu tujuannya kita menjaga api. Jangan malas kul, jangan malas WBI. Di sini berapa banyak wanita di sini? Banyak pria ternyata. Ya, WBI aja cuma sebulan 1 kali. Minggu ke? Sabtu ketiga, catat baik-baik. Sabtu ketiga cuma 1 bulan 1 kali. Sore jam 4. Colek ibu-ibu kiri kanan. Sabtu ketiga jam 4 kita ketemu. Ya, itu ibu-ibu khusus. Ya. Nah, saudara, WBI gitu menarik loh saudara acaranya saudara ya. Tuh yes tuh mantap ya. Ya. Berbeda sama kul. Kul itu lain lagi saudara. Kul itu ada lagi ya. Kul ada yang hari Jumat, ada yang hari Kamis saudara ya. Tadi saudara hubungi gembala-gembala kul masing-masing ya. Nah, kemudian jaga api bagaimana? Membawa jiwa. Ya, kalau saudara tiap minggu saudara cari jiwa. Entah itu keluarga, entah itu tetangga, entah itu siapapun, teman, sahabat, handai tolan. Saudara. Bisa diajak, ikut kul yuk. Ya, kalau mereka takut ibadah, ikut kul dulu. Ya, baru sudah nyaman diikut kul. Bilang, diikut kul enak, kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa nyanyi-nyanyi gitu kan. Nah, seperti itu saudara, ajak dulu. Ya. Jadi jangan banyak alasan. Amin. Ya.
Tepuk kiri kanan, jangan banyak alasan lo. Amin. Ya, saya percaya minggu ini coolnya akan ramai. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah saudara, ayat terakhir biar nggak tegang. Daniel 12 ayat 10 dikatakan, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Coba tengok kiri kananmu. Sebelahmu adalah orang bijaksana. Amin. Ya. Jadi walaupun saudara hari-hari ini dikatakan akan disucikan, dimurnikan, digesek, apapun bentuknya. Saudara mau diuji, tujuannya adalah saudara menjadi seperti Kristus. Amin. Ya. Tetapi dikatakan di sini orang fasik akan berlaku fasik. Udah dikasih tahu, itu nggak benar, itu dosa. Jalan aja terus. Itu orang fasik. Tetapi orang bijaksana dikatakan akan memahaminya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, imam musik boleh naik. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hatimu. Baik saudara, kita siapkan perjamuan kudus. Boleh minta roti dan anggur. Oke.